Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat boleh suarakan haleluya. Kita akan sama-sama memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara yang bisa bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Haleluya. Hari ini
menyatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Sebelum kita sembah Tuhan, kita akan sama-sama berdoa syafaat dulu, saudara. Silakan Ibu Isti. Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat ibadah Zoom ini Tuhan, kami terus meminta urapan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, para pengerjamu, bahkan para umat-Mu ya Tuhan yang ada bergabung bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Kau terus pakai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan ada bersama-sama kami di ibadah ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau juga memberkati bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Kau lawat bangsa kami dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan Yesus. Kau lawat setiap pemerintahan kami yang ada ya Tuhan Yesus. Dari pusat ya Tuhan sampai ke daerah Tuhan, kami minta lawatan Tuhan terjadi ya Tuhan. Kau membawa bangsa kami ya Tuhan kepada kesembuhan, pada pemulihan ya Tuhan, yang terus berangsur-angsur terus membaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus minta ya Tuhan, urapan-Mu ya Tuhan bagi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh, di pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari kabupaten ke provinsi yang ada ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh, sampai ke RT RW ya Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan. Kau memberkati seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Jadikan bangsa kami bangsa yang Tuhan, damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Kau terus melawat ya Tuhan pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami akan melihat Tuhan ke depan ini ya Tuhan, kuasa mujizat-Mu terus dinyatakan bagi bangsa kami, sehingga Indonesia dipulihkan Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan dari resesi ekonomi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semakin membaik Tuhan, semakin oh Tuhan, kami terus berseru Tuhan, kami terus minta lawatan Tuhan terjadi ya Tuhan atas kota-kota yang ada ya Tuhan, terlebih di tempat ini ya Tuhan, di Banten ya Tuhan. Terus memberkati ya Tuhan melalui Tuhan pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang Kau pakai ya Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa ya Tuhan, untuk membawa kami menuntun Tuhan lewat tuntunan-tuntunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau memberkati Pak Niko dan keempat wakil yang ada Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan Gembala Rayon kami ya Tuhan, ya Pak Peter dan Bu Christine ya Tuhan, dan wakil yang ada Tuhan, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau sertai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati ya Tuhan seluruh Tuhan pemimpin rohani yang ada di Kasub 3D Tuhan, Pak Sulis ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan pemimpin, oh Tuhan, pemimpin yang ada di Tiga Raksa juga ya Tuhan, wakil-wakil yang ada Kau berkati Tuhan. Pak Charles Tuhan, Kau berkati, dan keluarga yang ada, Pak Sutaya Kau berkati ya Tuhan. Bahkan Tuhan Pak Supri Kau berkati ya Tuhan. Berikan kesatuan hati ya Tuhan di Tiga Raksa ini Tuhan, sehingga kami boleh menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Kami terus minta ya Tuhan urapan-Mu juga buat Gembala Kul ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pram Tuhan, Gembala Kul kami Mustika Tuhan, kalau sedang oh Tuhan sedang ada gunjingan di rumahnya ya Tuhan, karena Tuhan kecelakaan kecil Tuhan, biarlah Kau memberi kekuatan dan Kau memberikan pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami rindu Tuhan, kami mendengar firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan Pak Supri ya Tuhan. Kiranya Kau mencurahkan urapan-Mu buat Gembala kami Pak Supri ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima dengan firman-Mu. Dan kami Tuhan siap Tuhan menerima firman daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam penyembahan ya saudara.
ralabaya, 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 ralabaya. Oh, mari kita sembah Dia. Kita berbahasa roh, kita bangun roh kita. Oh, ralabata, karalabata, 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 karalabata. Oh, ralawala, wala, 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 wala. Oh, ralawala, wala, 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 wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah tengah minggu, memulai di awal bulan ya Tuhan, di bulan Juni ini ya Tuhan, biar Tuhan Kau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu ada di rumah-rumah sedang melawat setiap kami. Oh, ralabata, karalabata, karalaba. Kami percaya hari-hari ini ya Tuhan, pencurahan Roh Kudus sedang terjadi ya Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus ya Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan kalau malam hari ini sebentar kami akan dengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan ya Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan, dengan segala keterbatasan ya Tuhan. Tuhan memampukan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Salam semuanya. Apa kabarnya? Saya berdoa setiap kita dalam keadaan luar biasa, amin. Walaupun kita hari ini libur, jadi tanggal merah, tapi tidak menyurutkan untuk setiap kita boleh bersama-sama dalam ibadah tengah minggu. Jadi saya percaya ketika kita bersama-sama dalam ibadah, kerohanian kita pasti akan dibangun dan ditingkatkan. Baik, malam hari ini untuk tema yang menjadi renungan kita adalah menjadi murid yang berkualitas. Kalau kita perhatikan di kitab Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus akan naik, Tuhan Yesus mengatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia terangkat. Kemudian murid-murid kaget, ternyata tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di ayat ini, di ayat 11 ini dapat disimpulkan bahwa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid, maka yang akan melihat Tuhan Yesus datang kembali adalah murid-murid. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita menjadi murid Tuhan yang berkualitas. Katakan amin. Kita buka di Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Baik, saya coba share. Ya, kita akan baca bersama-sama walaupun Bapak Ibu ada di rumah-rumah. Biarlah kita juga boleh baca ayat ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya,
istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kualitas suatu barang itu akan menentukan harga barang tersebut. Kalau kita perhatikan, makin tinggi kualitasnya, pasti makin mahal harga barang tersebut. Ada istilah, ada harga, ada rupa, gitu kan. Mengapa? Karena barang yang berkualitas itu pada umumnya awet dan memberikan manfaat yang maksimal. Nah, saya kasih contoh sebuah keyboard yang bermutu atau kualitasnya tinggi akan mengeluarkan bunyi yang indah dan bertahan lama. Tapi kalau keyboard yang biasa-biasa saja ya kualitasnya kita juga pasti tahu. Atau kain atau pakaian yang berkualitas akan nyaman ketika dipakai. Masalah kualitas ini menjadi pertimbangan penting ketika seseorang belanja. Walaupun sekarang itu orang juga lihat harga dulu, tapi kualitas itu pasti tidak bisa dibohongi. Kualitas itu pasti yang nomor satu. Bahkan untuk kalau saya bekerja di perusahaan cat gitu, harga cat terutama cat kayu itu kan cukup mahal. Tetapi banyak perusahaan yang ambil yang cat kayu yang dari perusahaan yang saya bekerja. Karena tahu kualitasnya adalah kualitas yang bagus. Bukan hanya barang, orang tua pasti akan bangga. Benar nggak? Kita pasti bangga jika mendapati anak kita berprestasi di sekolah. Setiap guru juga akan bangga jika para muridnya adalah murid-murid yang berkualitas. Gurunya pasti akan membanggakan. Ini loh, murid-murid saya ini berkualitas. Para pemimpin juga akan senang ketika orang-orang yang dipimpinnya itu adalah orang-orang yang berkualitas. Demikian juga betapa bangganya Allah ketika mendapati kita menjadi pengikutnya yang berkualitas. Dalam bacaan tadi di Lukas 14 tadi ayat 25-35, Yesus mengakhiri pengajarannya dengan menyampaikan perumpamaan tentang garam yang tidak asin lagi di ayat 34-35. Garam tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Garam inilah garam yang rendah mutunya, sehingga tidak dapat dipakai dalam waktu yang lama. Nah, ternyata konteksnya pada zaman itu di daerah Palestina, yang dimaksud dengan garam itu bukan seperti garam yang kita kenal saat ini. Di garam waktu itu adalah batu-batu yang terendam lama dalam laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi, sehingga batu tersebut menjadi asin. Ketika memasak batu tersebut dicelupkan ke dalam masakan, jika rasa asinnya sudah cukup,
batu tersebut diangkat, disimpan dan dipergunakan kembali ketika memasak lagi. Demikian seterusnya. Jadi bentuknya bukan seperti garam yang kita lihat di dapur, tapi sebuah batu-batu. Nah, garam yang tinggi mutunya tentu akan dapat bertahan lama, yang tidak sudah cepat hilang aslinya dan tidak dapat dipakai lagi selain dibuang saja. Nah, melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa orang-orang yang hendak mengikuti Tuhan Yesus hendaklah seperti garam yang berkualitas tinggi yang dapat bertahan lama. Prinsip yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan menghendaki para pengikut atau murid yang berkualitas. Jadi Tuhan Yesus itu menghendaki setiap kita itu orang-orang yang berkualitas, murid yang berkualitas. Seperti tadi, kita pun sebagai orang tua pasti menghendaki anak-anak kita adalah anak-anak yang berkualitas. Nah, di sini Tuhan Yesus juga menekankan supaya setiap kita itu menjadi murid yang berkualitas. Kalau kita perhatikan ayat 25, jadi konteks tadi, peristiwa tadi, Yesus sudah mengadakan banyak mujizat, pengajarannya yang menakjubkan banyak orang mengagumi Yesus, dan Yesus menjadi yang terkenal, waktu itu orang yang terkenal, sehingga membuat orang-orang itu berbondong-bondong ingin menjadi pengikutnya. Nah, melihat hal tersebut, Yesus menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi muridnya. Nah, pemberitaan syarat-syarat itu Yesus maksudkan supaya para pengikutnya adalah pribadi-pribadi yang bermutu atau berkualitas tinggi. Pertanyaan yang penting buat setiap kita, bagaimana menjadi murid yang berkualitas? Penting sekali. Ada 3 hal yang saya coba gali dari ayat yang sudah kita baca. Ayat yang pertama, ayat 26, dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat yang pertama supaya kita menjadi murid yang berkualitas, ternyata kita harus mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Kalau kita perhatikan di situ membenci. Nah, ternyata kata membenci di sini tidak berarti membenci dalam arti umum. Membenci di sini artinya menomorduakan. Misalnya ada 2 barang, yang satu kurang dikasih, barang yang kurang dikasih tersebut dibenci. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahnya, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, nah di sini akan kelihatan, mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi syarat pertama ini cukup berat. Di sini dikatakan kita harus mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Di FAYH, jadi Alkitab FAYH, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya. Ini lebih jelas lagi di sini. Jadi kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ternyata kalau kita mengasihi Tuhan itu kita nomor 2 kan, ternyata kita nggak bisa dapat menjadi murid Tuhan. Nah, penting sekali di sini setiap kita menyadari itu. Pengabdian kepada Yesus harus melebihi pengabdian kepada keluarga sendiri. Yesus menginginkan kita mengasihi Allah di atas kasih kita kepada yang lain. Ini sesuai dengan hukum-hukum dan ketetapannya. Hukum 1-4 itu bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Hukum kasih yang pertama adalah kasih terhadap Allah. Allah ingin kita menempatkan Dia
di atas segala sesuatu yang kita miliki. Nah, penerapan dalam hidup kita, coba renungkan dalam hidup kita. Di antara semua yang kita miliki, siapa yang paling kita kasih? Suami, atau istri, atau anak, atau orang tua, atau siapa? Allah, Tuhan Yesus ingin kita menempatkan Dia pada urutan teratas. Hal yang simpel yang dapat kita lakukan dengan menempatkan Dia urutan teratas, kita ketika bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa bangun dalam keadaan sehat? Atau kita langsung melakukan apa? Nah, di sini akan kelihatan prioritas kita itu sebenarnya siapa. Allah ingin setiap kita tuh mengucap syukur dan berdoa serta menyembah Dia. Meski sebentar, ketika kita mendapatkan berkat secara materi, siapa yang kita ingat pertama kali? Coba. Oh, karena kepintaran kita. No. Tapi karena Tuhan. Kalau kita beranggapan ketika kita dapat berkat itu karena mungkin kita punya skill, mungkin karena kita punya kompetensi, mungkin karena kita punya keahlian, sehingga kita bilang, oh ini nih, saya jago nih, sehingga kita dapat berkat. Berarti kita sedang menomorduakan Allah. Nah, Allah nggak mau seperti itu. Allah pengen setiap kita mengingat Dia. Contoh paling sederhana adalah bagaimana kita mengembalikan apa yang punyanya Tuhan. Nah, gereja kita menekankan tentang perpuluhan. Sebenarnya kita ini kan hanya pengelola sebenarnya, ya kan? Tetapi kadang kita merasa semua itu punya kita. Dari berkat yang Tuhan berikan, merasa semuanya itu milik kita. Nah, di sini Tuhan mengingatkan supaya kita mengasihi Dia lebih daripada yang lain. Kemudian hal yang kedua, syarat untuk menjadi murid yang berkualitas adalah siap menderita. Di ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib di sini bicara tentang penderitaan, bukan mengacu kepada kematian Yesus. Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi yang sangat memahami arti salib. Orang percaya harus memikul dua hal, yaitu salib dan kuk. Kuk itu berbicara tentang ketaatan, kalau salib itu berbicara tentang penderitaan. Yesus pernah berkata di ayat 28-32 tadi yang kita baca, serigala mempunyai liang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia, dan sebagainya. Di sini Yesus memberikan gambaran untuk menjelaskan bahwa kalau mau ikut Yesus, pertimbangkan dan pikirkan baik-baik, sanggup atau tidak. Mengikut Yesus itu memang akan diberkati, tetapi juga ada banyak penderitaan dan kesulitan. Pertanyaannya, siap atau enggak? Gitu kan. Kalau enggak siap, kembali saja. Nah, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil. Misalkan kita di tempat kerja kita, gitu kan. Misalkan di lingkungan kita, karena kita mengikuti Yesus, kita diperlakukan nggak adil. Pertanyaannya, siap nggak kita menderita untuk Tuhan? Pada saat kita diolok-olok sebagai pengikut Kristus, siapkah kita untuk tetap bertahan dalam penderitaan? Saya masih ingat waktu masih kecil di kampung itu, ketika saya putuskan untuk mengikuti Yesus, nah itu kita diolok-olok orang Kristen di kampung. Wih, hati-hati, engko nek mati dipetenteng hari ini.
Nah, hati-hati kalau nanti meninggal, nanti disalib gitu kan. Kita diolok-olok ketika kita mengikut Kristus. Tapi dari olok-olokan itu tidak membuat kita terus patah hati. Kita tetap mengikut Kristus, bahkan sampai sekarang. Oleh sebab itu, malam hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Yesus. Ketika kita ingin menjadi murid yang berkualitas, di sini dikatakan kita harus siap menderita. Berapa banyak kita mau siap menderita? Ya, nggak gampang ya. Tapi pasti kita bisa bersama Roh Kudus, pasti bisa. Hal yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi murid yang berkualitas, di ayat 33 itu bicara tentang siap berkorban. Di ayat 33 berbunyi seperti ini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ini bicara sebenarnya menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, poin ini juga hampir sama dengan poin nomor 2, tekanannya adalah siap melepaskan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Pasti ketika ada seorang anak kecil punya mainan nih, tiba-tiba diambil temannya, pasti dia marah. Bener nggak? Nah, kebanyakan orang itu akan marah kalau sesuatu miliknya itu diambil. Nah, tetapi di sini untuk syarat menjadi murid yang berkualitas, kita ternyata harus siap berkorban. Untuk menjadi murid yang kualitas, kita harus melepaskan sesuatu yang ada dalam diri kita. Apa itu? Apakah harta? Apakah kesenangan? Atau hobi kita? Sehingga mengalahkan Tuhan Yesus. Apakah bakat atau talenta? Waktu, harga diri, dan lain-lain. Kadang pasti setiap kita ini, saya selalu bicara berapa banyak waktu yang kita alokasikan dalam 24 jam ini, yang kita alokasikan untuk hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Mulai baca firman Tuhan, mulai kita berdoa, mulai kita mungkin dengar lagu-lagu rohani, mulai kita dengar mungkin khotbah-khotbah, dibandingkan dengan kita pegang HP kita dengan melihat status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, status apa lagi saya nggak tahu. Nah, kira-kira kalau dibandingkan, diukur, dijumlahkan banyak mana ya? Nah, di sini dengan jelas kita harus siap berkorban. Biarlah waktu kita itu banyak kita investasikan untuk hal-hal yang rohani. Makanya kita ada di ibadah tengah minggu ini, kita sedang menginvestasikan waktu kita. Kalau menuruti ego kita, mending melakukan yang lain lah, apalagi ini hari libur nih, pasti Bapak Ibu juga bisa bepergian atau hal-hal lain. Atau misalkan kita belum bisa mengampuni seseorang, nah, artinya kita belum siap berkorban nih. Berarti kita belum bisa menjadi murid yang berkualitas. Karena kalau kita belum bisa mengampuni, berarti kita belum bisa melepaskan. Nah, mulai hari ini coba mari kita cek apakah kita sudah melepaskan harta, kesenangan, bakat, talenta, waktu, harga diri, mungkin tadi kepengampunan, hal-hal yang berharga lah dalam diri kita. Untuk itu kita lepaskan dan kita fokus penuh kepada Tuhan.
Kalau kita kaya, harta itu bukan milik kita. Semua itu punyanya Tuhan yang dipercayakan kepada kita yang mengelola. Kalau kita pintar, kepintaran itu bukan untuk kita. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Dan semua apa yang kita miliki itu pakai untuk memuliakan Tuhan. Ayat 34-35 menuliskan bahwa garam yang tidak berkualitas tidak ada gunanya. Garam adalah gambaran murid. Jadilah murid yang berkualitas. Untuk menjadi murid yang berkualitas, Tuhan ingatkan kepada setiap kita, yang pertama kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, yang kedua siap menderita, yang ketiga siap berkorban. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Amin. Baik, kita akan berdoa. Biarlah setiap kita siap untuk menjadi murid-murid yang berkualitas. Amin. Berapa banyak tangan-tangan yang rindu menjadi murid berkualitas? Angkat tangan kita, sorakkan haleluya. Sehingga setiap kita nanti yang akan melihat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, dan biarlah itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu malam hari ini ya Tuhan, biar kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi biarlah kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk kami menjadi murid yang berkualitas, dengan mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Kami siap menderita dan siap untuk berkorban ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang membimbing setiap kami, memampukan setiap kami, sehingga setiap kami ya Tuhan mampu untuk menjadi murid-murid yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ya, yang hadir hari ini ada 34 partisipan, tadi ada 54 orang. Ya. Dari Pak Sulis ada pengumuman yang disampaikan Pak Sulis. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Mas Supri untuk pelayanannya. Firman Tuhan, baikkan biarlah kita semua menjadi murid-murid yang berkualitas. Amin. Dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kemudian tambahan dari saya untuk hari Sabtu ada ibadah JC Youth DM gabungan ya. Betul ya, Gio, Theo, betul ya, gabungan ya. Onsite ya, onsite. Jadi tolong bisa diarahkan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak untuk bisa ikut ibadah ini. Hari Minggu kita ibadah 2 kali tetap onsite. Nah, hari Sabtu ada MDPJ buat Bapak Ibu Saudara para pengerja yang sudah terdaftar, tolong untuk hadir dan bisa dibuka linknya yang dikirim seperti itu. Ya, hari Sabtu. Ya, itu saja dari saya. Pak Utoyo Rizalnya. Oh ya, untuk kul sudah mulai kul onset saudara, jadi tolong para gembala kul bisa dikoordinasikan masing-masing bisa mengadakan ibadah kulnya secara onsite
bisa diatur ya. Kalau misalkan mau, Pak mau tetap online saja, silahkan, tidak apa-apa. Saya malas keluar rumah, di rumah saja kayaknya enak, ya udah nggak apa-apa, online saja, gitu kan. Jadi tidak masalah. Tapi kalau yang bisa, yang mau onsite silahkan, sudah diperbolehkan seperti itu. Terus untuk hari Minggu ibadah kita juga sudah diizinkan 100% hadir. Jadi tidak ada lagi pembatasan mungkin, tapi saya mengusulkan ke rayon kapasitas kursi adalah 220. Nanti minta tolong Pak Rusidin untuk bisa diatur 220. Ya kalau mau lebih sedikit bolehlah. Gitu ya. 220. Ya, kasih jarak lah, dikasih jarak seperti kemarin lebih nyaman ya Saudara, lebih nyaman. Jadi nggak apa-apa, lebih nyaman segitu saja supaya nggak terlalu mepet dengan yang lain ya. Kemudian ibadah hari Minggu GC sudah onsite juga, onsite dan online juga GC jam 7.30 ya, ibadah GC bareng sama ibadah raya. Yang pertama, tapi ibadah GC-nya jam 7.30. Kemudian sekolah minggu juga sudah akan dimulai, cuman belum ada informasi lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu Saudara kita akan umumkan dari grup di GBI 3 Raksa maupun grup penuai. Demikian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Mas Supri ada tambahan, Mas? Cukup, Mas. Oke. Ya. Kepada Tuhan, kita berpisah dan terimalah berkat Tuhan, dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan yang bermeh bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya berlimpah-limpah. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih.